Jadi bagaimana caranya kita bisa memperluas relasi maupun network kita? Salah satu caranya adalah berkomunitas. Bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama dengan kita dapat membantu kita memperluas jaringan kita. Selain itu, berkumpul dengan mereka yang memiliki pola pikir, bahkan visi misi yang serupa bisa membawa peluang ataupun ide-ide bagi kita. Ketiga, kesehatan. Kalau kita belum punya rumah, atau belum berinvestasi saham, ataupun belum ada investasi lainnya, tapi masih sehat dan bugar, bersyukurlah. Kesehatan adalah hal yang kita terima, tetapi kurang kita hargai ketika kita masih memilikinya. Namun, kesehatan menjadi sangat kita rindukan ketika jatuh sakit. Jangan lupa, sakit itu mahal loh, dan gaya hidup yang tidak sehat berpotensi membuat kita mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan di masa depan. Padahal, kita bisa menghindari menjadi sakit dan mengeluarkan biaya pengobatan hanya dengan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang lebih sehat. Mulai lebih rajin berolahraga yang bisa dimulai dari hanya 5 menit setiap hari, hingga minum air putih segelas lebih banyak setiap hari. Ingat ya, dengan the compounding effect, kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang memiliki efek yang sangat besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mulai sekarang, ayo kita mulai bergaya hidup sehat, karena kesehatan adalah salah satu investasi diri yang paling penting. Jadi, setelah kita berinvestasi diri, barulah kita mulai berinvestasi pada aset. Tapi, tentunya kita juga harus tahu dulu tujuan investasi kita. Barulah kita bisa mengetahui apa saja aset yang perlu kita beli supaya bisa sampai ke tujuan kita. Jadi, tujuan investasi itu apa sih? Tujuan investasi adalah hal-hal yang ingin kita capai dari aktivitas investasi kita. Apa aja sih Sobat Milenial contoh dari tujuan investasi itu? Ini beberapa contoh dari tujuan investasi ya. 1. Untuk mewujudkan cita-cita kita. Apakah kita bercita-cita untuk membeli rumah atau mobil, atau kita mau mulai bisnis kita sendiri yang tentunya butuh modal? Investasi bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Kedua, untuk menghasilkan sumber pendapatan yang baru atau passive income. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Robert Kiyosaki, dengan membeli investasi ataupun aset, maka kita sebenarnya sudah menciptakan sumber pendapatan baru kita. Ketiga, untuk memiliki kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Banyak sekali orang yang berinvestasi supaya uangnya tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang konsumtif. Berinvestasi juga akan mengharuskan kita untuk menyisihkan sebagian pendapatan kita, yang tentunya hal ini akan membuat kita menjadi lebih hemat. Yang hasilnya, kita akan membentuk kebiasaan keuangan baru yang lebih sehat. Keempat, untuk mempersiapkan masa pensiun. Mungkin sebagian besar dari kita belum memikirkan tentang dana pensiun karena menganggap masa pensiun masih sangat lama. Tapi, hal ini terbilang keliru karena proses mengumpulkan dana pensiun juga membutuhkan waktu yang panjang. Oleh sebab itu, persiapkanlah uang pensiun sebanyak-banyaknya dan sedini mungkin. Tujuannya, ketika memasuki usia senja, kita bisa hidup dengan nyaman tanpa merepotkan siapapun. Dan tentunya, masih banyak lagi tujuan-tujuan investasi yang bisa jadi berbeda-beda bagi setiap orang. Tetapi kita perlu mengetahui tujuan investasi kita dan jangka waktu dari tujuan investasi tersebut. Karena aset yang perlu kita beli atau investasikan tentunya memiliki profil yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan investasi dan kebutuhan kita. Semakin panjang jangka waktunya, tentunya kita boleh berinvestasi pada aset yang memiliki profil resiko yang lebih besar pula, namun bisa mendapatkan investasi yang lebih besar. Contohnya adalah saham ataupun properti. Dan sebaliknya, semakin pendek jangka waktunya, maka kita tidak boleh berinvestasi pada aset yang memiliki profil resiko yang besar. Dan kita cenderung harus lebih konservatif dan aman dalam memilih instrumen investasi kita.
Tetapi hal ini tentunya menjadikan investasi yang bisa kita pilih adalah investasi yang memberikan hasil yang juga tidak terlalu besar. Contohnya adalah deposito maupun obligasi. Seringkali yang menjadi penentu kesuksesan ataupun kegagalan investasi kita itu bukan instrumennya, baik saham atau tanah ataupun rumah atau instrumen-instrumen lainnya. Tetapi yang menentukan kesuksesan atau kegagalan kita adalah diri kita sendiri. It's not the gun, but the person behind the gun. Ada orang yang untung besar ketika berinvestasi di properti, tetapi malah rugi ketika berinvestasi di emas. Dan ada juga yang sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mulai berinvestasi.